Halo guys, selamat datang channel Stephen Binsar, channel anak muda yang penuh dengan keasikan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Selamat menonton, terima kasih, dan enjoy. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami membahas tentang teori lokasi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Mario Francisco dengan NIM 1930 30 30 11 37, dan yang kedua yaitu Stephen Binsar dengan NIM 1930 10 30 10 23, dan yang ketiga saya sendiri Tabita Ria Pandumau dengan NIM 1930 30 30 11 25, dan yang keempat yaitu Yolanda Saribuor Barus dengan NIM 1930 10 30 10 21, dan yang keempat yaitu yang kelima yaitu Yogi Pratama dengan NIM 1930 30 30 11 12. Sebelum kita masuk ke teori, kita harus mengetahui apa sih itu teori lokasi. Baik, di sini saya akan bahas tentang teori lokasi. Teori lokasi itu adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang atau spatial order dengan kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki lokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. Jadi lokasi ini juga sangat berpengaruh bagi berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. Baik, sekarang kita masuk ke bagian teori. Teori lokasi ini berasal dari Jerman dan kemudian berkembang ke Amerika Serikat. Jerman pada abad 19 akan mendirikan pabrik pancoran besi. Karena bahan baku, bahan bakar, dan output adalah barang berat, maka pemilihan lokasi menjadi sangat penting, di mana ongkos transport relatif lebih besar. Jadi teori lokasi ini berkembang dari Jerman pada abad ke-19, kemudian berkembang ke Amerika Serikat. Karena bahan baku, bahan bakar tadinya, dan output adalah barang berat, di mana pemilihan lokasi ini menjadi sangat penting, di mana ongkos transport relatif juga lebih besar. Saya akan melanjutkan kategori teori lokasi. Teori lokasi dapat dikategorikan atas 3 kelompok utama, yaitu 1. List cost theory atau Weber, 2. Market area theory atau Lars, 3. Bit rate theory atau Young-True. List cost theory atau Weber. Kelompok teori lokasi ini dipelopori oleh Arfred Weber pada tahun 1929, yaitu kelompok teori lokasi yang mendasarkan pada analisa pemilihan lokasi kegiatan ekonomi pada prinsip biaya minimum. Dalam hal ini, lokasi yang terbaik adalah pada tempat di mana biaya produksi dan ongkos angkut adalah yang paling kecil. Bila hal ini dicapai, maka tingkat keuntungan produksi akan menjadi maksimum. Teori lokasi yang menentukan lokasi optimal berdasarkan ongkos minimum atau menekankan pada analisis aspek produksi dan mengabaikan unsur pasar dan permintaan. 3 faktor utama yang menentukan pemilihan lokasi perusahaan industri yaitu 1. Ongkos transport, 2. Perbedaan upah buruh, 3. Kekuatan aglomerasi. Analisis list cost didasarkan pada beberapa asumsi pokok antara lain: 1. Lokasi pasar dan sumber baku telah tertentu. 2. Sebagian bahan baku adalah logalis. 3. Tidak terjadi perubahan teknologi. 4. Ongkos transport tetap setiap kesatuan produksi dan jasa. Saya akan melanjutkan Market Area Theory Lodge. Kelompok teori lokasi ini dipopulerkan oleh Howard Lodge pada tahun 1954, yaitu kelompok teori lokasi yang mendasarkan analisa pemilihan lokasi kegiatan ekonomi pada prinsip luas pasar market area terbesar yang dapat dikuasai oleh perusahaan. Luas pasar tersebut adalah mulai dari lokasi pabrik sampai ke lokasi konsumen
yang membeli produk perusahaan yang bersangkutan. Bila pasar yang dikuasai adalah yang terbesar, maka tingkat keuntungan perusahaan menjadi maksimal. Teori market area disusun atas beberapa dasar. Asumsi utama yaitu 1. Konsumen terbesar secara keseluruhan di tempat. 2. Bentuk persamaan permintaan dianggap sama. 3. Ongkos angkut untuk setiap kesatuan produk dan jarak adalah sama. Selanjutnya, Bit-Trend Theory, Johnson. Teori kelompok ini dipopulerkan oleh Van Son pada tahun 1854, yaitu kelompok teori lokasi yang mendasarkan analisa pemilihan kegiatan ekonomi pada kemampuan membayar harga tanah Bit-Trend yang membedakan dengan harga pasar tanah Landherred. Berdasarkan hal ini, lokasi kegiatan ekonomi ditentukan oleh nilai Bit-Trend yang tertinggi. Pemilihan lokasi perusahaan industri yang banyak ditemukan oleh kemampuan perusahaan yang bersangkutan untuk membayar sewa tanah. Teori ini lebih banyak berlaku untuk pemilihan lokasi pada daerah perkotaan di mana harga dan sewa tanah sangat tinggi, sehingga merupakan bagian ongkos produk yang cukup menentukan. Analisa Bit-Trend Theory didasarkan pada beberapa asumsi pokok, yaitu 1. Terdapat seluas tanah yang dapat dimanfaatkan untuk mempunyai tingkat kesuburan yang sama. 2. Di tengah tanah terdapat sebuah pusat produksi dan konsumsi yang menggunakan hasil pertanian dan produksi di daerah sekitar. 3. Ongkos angkut sama untuk setiap kesatuan jarak produksi. 4. Harga barang produksi juga sama untuk setiap jenis produksi. 5. Tidak terjadi perubahan teknologi atau flex. Variabel penentu dalam proses penentuan lokasi industri. 1. Limpahan sumber daya atau resource endowment merupakan tersedianya sumber daya yang digunakan sebagai faktor produksi, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif di suatu wilayah. 2. Permintaan pasar luas. Pasar luas ditentukan oleh jumlah penduduk, pendapatan per kapita, distribusi pendapatan. Pasar mempengaruhi lokasi melalui 3 unsur, yaitu ciri-ciri pasar, biaya distribusi, dan harga yang terdapat di pasar yang bersangkutan. Yang ketiga, aglomerasi. Keempat, kebijakan pemerintah dan wira swasta. Kebijakan pemerintah, dorongan, hambatan, larangan atau kebijakan fiskal. Dan yang terakhir, kebijakan wira swasta. Ada fungsi unit produksi, ada fungsi unit distribusi, dan yang terakhir ada fungsi unit pemasaran. Pengaruh teori lokasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Perkembangan sektor industri di Indonesia menyebabkan terjadinya percepatan munculnya bangunan industri, penambahan devisa negara, serta mengurangi jumlah pengangguran. Namun hal tersebut jika tidak diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang kuat, analisa lokasi khususnya lokasi industri yang tepat, maka keberadaan kawasan industri di samping memberikan dampak positif juga akan mempengaruhi potensi, kondisi, dan mutu sumber daya alam dan lingkungan sekitar. Keberadaan sektor industri tersebut tidak terlepas dari pemilihan lokasi yang didasarkan pada teori lokasi yang telah berkembang mulai dari teori klasik, neoklasik, sampai dengan teori lokasi modern. Berikut pemaparan dari beberapa ahli tentang teori pusat pertumbuhan. Yang pertama, teori pusat pertumbuhan dikemukakan oleh Boudeville. Menurut Boudeville atau ahli ekonomi Prancis,
pusat pertumbuhan adalah sekumpulan fenomena geografis dari semua kegiatan yang ada di permukaan bumi. Suatu kota atau wilayah kota yang mempunyai industri populasi yang kompleks dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan. Industri populasi merupakan industri yang mempunyai pengaruh yang besar atau baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan lainnya. Yang kedua, teori tempat sentral dikemukakan oleh Walter Wiestaller tahun 1933. Dia adalah seorang ahli geografi dari Jerman. Teori ini didasarkan pada lokasi dan pola persebaran pemukiman dalam ruang. Dalam suatu ruang, kadang ditemukan persebaran pada pemukiman desa dan kota yang berbeda ukuran luasnya. Teori pusat pertumbuhan dari Wiestaller ini diperkuat oleh pendapat August Lotz pada tahun 1945. Dia adalah seorang ahli ekonomi dari Jerman. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil PowerPoint yang telah dibuat ini yaitu teori lokasi adalah suatu teori yang dikembangkan untuk melihat dan memperhitungkan pola lokasional kegiatan ekonomi termasuk industri dengan cara yang konsisten dan logis, dan untuk melihat dan memperhitungkan bagaimana daerah-daerah kegiatan ekonomi itu saling berhubungan atau interrelate. Lokasi usaha adalah pemacu biaya yang begitu signifikan. Lokasi usaha sepenuhnya memiliki kekuatan untuk membuat atau menghancurkan strategi bisnis sebuah usaha. Di saat pemilik usaha telah memutuskan lokasi usahanya dan beroperasi di satu lokasi tertentu, banyak biaya akan menjadi tetap dan sulit untuk dikurangi. Pemilihan lokasi usaha mempertimbangkan antara strategi pemasaran, jasa, dan preferensi pemilik. 2. Kedekatan dengan pasar memungkinkan sebuah organisasi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan dan sering menghemat biaya pengiriman. Dari kedua keuntungan tersebut, memberikan layanan yang lebih baik biasanya adalah lebih penting. Usaha-usaha yang bergerak di bidang jasa harus lebih mendekatkan diri dengan semua pelanggan mereka sehingga mereka bisa dekat dengan pasar mereka. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 8. Jikalau ada tata bahasa yang kurang berkenan atau tidak enak didengar, mohon dimaafkan. Dan sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. And this very second I know you